Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khutbah wasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini, sebagai penghujung di bulan Rabiul Awal, kita angkat tema khutbah kita, yaitu syafaat. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal adalah bulan yang dikenal sebagai bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat adalah di antara hal prinsip yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang wajib diketahui setiap muslim. Mengapa demikian? Karena syafaat berkaitan dengan nasib setiap muslim di hari kiamat. Akan selamatkah dia atau tidak? Jika selamat, ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan jika tidak, ia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka diharapkan semua yang hadir bisa menyimak dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal prinsip pertama tentang syafaat. Syafaat itu artinya bukan pertolongan dari Nabi Muhammad, tetapi syafaat itu adalah permohonan Nabi Muhammad kepada Allah agar para umatnya yang memenuhi persyaratan agar segera dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dapat menolong di hari kiamat hanyalah Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaina turja'un. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang wajib diketahui adalah tentang siapa saja muslim yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan syafaat. Karena ada juga muslim yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat syafaat. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi
alaih la yusyriku billahi syai'a. Artinya setiap Nabi memiliki satu doa yang mustajab yang tidak mungkin ditolak jika memanjatkannya. Maka setiap Nabi menyegarakan doanya, dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan insya-Allah syafaatku akan mencakup orang-orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam Sunan Ibnu Majah juga diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syafa'ati yaumil qiyamah di ahli kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku pada hari kiamat adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari dua hadis tersebut disimpulkan bahwa sebesar apapun dosa seorang muslim, selama ia tidak menduakan Allah, yaitu dosa syirik dan dosa-dosa yang akan disebutkan setelah ini, maka kemungkinan besar muslim tersebut akan mendapatkan syafaat. Dan ketahuilah, mengkambing hitamkan siapa saja dari makhluk Allah atas kejadian yang capat seperti ekonomi negeri kita tidak bagus karena gara-gara si anu, semua harga naik karena gara-gara pejabat si anu, saya sakit mata karena gara-gara si anu. Itulah contoh ucapan-ucapan yang mengandung dosa syirik yang marak terjadi. Kenapa itu disebut syirik? Karena semua takdir yang baik dan yang buruk semua terjadi atas suratan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ini dan itu, bukan juga karena si anu dan si anu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang muslim yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan syafaat, selain mereka yang berbuat kesyirikan seperti yang tadi telah disebutkan, sifat-sifat mereka tertera dalam surat Al-Mudaththir ayat 41 sampai 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atul lisyafi'in. Artinya tentang keadaan orang-orang yang berdosa, akan ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang benar dalam melaksanakan sholat, dan kami juga pelit, tidak memberi makan orang-orang miskin. Bahkan kami bisa kumpul berbincang-bincang untuk tujuan dosa bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Kami tidak bertaubat. Jika sampai terjadi hal yang demikian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari siapapun yang memberikan syafaat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan akhir khutbah ini adalah, pertama, syafaat adalah di antara kebutuhan pokok yang wajib diperoleh setiap muslim di hari kiamat. Karena jika tidak mendapatkannya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, dosa sebesar apapun masih memungkinkan bagi setiap muslim mendapatkan syafaat kecuali 6 dosa tadi. Dan yang ketiga, ada 6 dosa besar penghalang syafaat.
Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan telah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله